Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Kesehatan Kerja. Pendahuluan perkembangan industri di Indonesia saat ini semakin maju, tetapi perkembangan itu belum diimbangi dengan kesadaran untuk memahami dan melaksanakan keselamatan kerja secara benar supaya untuk mencegah kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja belum dilakukan dengan baik. Banyak jenis kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja, dari yang ringan sampai dengan berat, tetapi hal ini tidak dilaporkan secara benar untuk ditindaklanjuti sebagai upaya pencegahannya. Pencegahan kecelakaan dapat dipelajari dari kecelakaan itu sendiri dan kecelakaan yang hampir terjadi. Dengan menginvestigasi setiap kejadian, kita bisa mengetahui tentang penyebab kecelakaan dan dapat menentukan langkah untuk pencegahannya atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas mengenai kecelakaan kerja dilihat dari beberapa faktor penyebab dan cara mencegah dan menanggulanginya. Sejarah kesehatan kerja. Sejarah Perang Dunia Kedua, industrialisasi di negara-negara maju semakin pesat, sehingga jenis zat kimia industri baik hasil produksi antara hasil akhir dari suatu produksi komersial maupun sebagai limbah industri semakin bertambah. Sampai saat ini, pengaruh zat kimia tersebut terhadap lingkungan maupun manusia kurang diperhatikan. Kenyataannya, dari 60.000 jenis zat kimia komersial yang ada saat ini, kurang lebih 10.000 jenis zat kimia saja yang toksitasnya telah diuji pada binatang. Nah, frekuensi gangguan kesehatan akibat pekerjaan dan pengaruh lingkungan pun menjadi bertambah setiap saat, baik jumlah maupun macamnya. Efek peremajaan bahan kimia atau dampak perilaku pekerjaan dalam proses industri umumnya bermanifestasi hanya dalam hitungan bulan ataupun tahun. Setelah pelajaran terjadi, misalnya seorang pengelola data komputer atau kasir pada sebuah supermarket tiba-tiba menderita semacam tenosilovitas. Selanjutnya, bagian pemeriksaan kesehatan. Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan di suatu tempat kerja. Salah satu peranan penting dokter perusahaan adalah untuk menilai kemampuan para pelamar kerja atau pekerja yang akan dimutasi ke tempat baru atau pada saat melamar pekerjaan seakurat mungkin, yakni dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan yang untuk selanjutnya dibuat rekomendasi yang memadai. Kepentingan pemeriksaan adalah: 1. Untuk menentukan kapasitas fisik dan emosional individu guna melaksanakan pekerjaan tertentu yang ditunjuk oleh perusahaan. 2. Untuk menilai kesehatan umum individu pekerja dan serta untuk menentukan data dasar kesehatan dari kondisi fisik individu pekerja yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan epidemiologis dan mediko-legal. Pemeriksaan kesehatan harus sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan tempat kerja yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang akan ditugaskan untuk bekerja yang membutuhkan banyak tenaga, diperlukan pemeriksaan fisik dan laboratorium yang lebih menyeluruh, termasuk tes kekuatan dan faal paru. Selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan lainnya. 1. Pemeriksaan kesehatan berkala umum yang dilakukan terhadap seluruh pekerja sebagai bagian program pemeliharaan kesehatan karyawan atau bila dicurigai terjadinya sesuatu kemungkinan gangguan kesehatan akibat berbagai kondisi kerja yang kurang memadai. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan yang dihubungkan dengan ancaman gangguan kesehatan di lingkungan kerja tertentu berisiko tinggi, dilaksanakan secara berkala untuk memantau pekerja tertentu yang bekerja dalam kondisi yang spesifik.
Selanjutnya, pemantauan dilakukan secara ketat terhadap riwayat pekerjaan, gejala, dan awal tanda terjadinya pajanan zat atau kondisi berbahaya di tempat kerja. Upaya ini dapat membentuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau hanya dipilih jenis pemeriksaan kesehatan tertentu yang cocok dengan ancaman bahaya yang ada biasanya, disertai pemeriksaan khusus yang disebut pemantauan biologis. D. Ruang lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan tugas semua orang yang ada di perusahaan. Dengan demikian, keselamatan kerja adalah diri dan untuk setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di perusahaan serta masyarakat sekitar perusahaan yang mungkin terkena dampak akibat suatu proses produksi industri. Dengan demikian, jelas bahwa keselamatan kerja adalah merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka atau cedera, cacat atau kematian, kerugian harta benda, dan kerusakan peralatan atau mesin, serta lingkungan secara luas. Sementara itu, ruang lingkup keselamatan kerja sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja meliputi yang pertama, keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Yang kedua, ruang lingkup keselamatan kerja tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana yang pertama dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, perawatan, atau instalasi yang berbahaya atau menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. Yang kedua, dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, dan bersuhu tinggi. Yang ketiga, dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung, atau bangunan lainnya, termasuk bangunan perairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah, dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Yang keempat, dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu, atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan. Yang kelima, dilakukan usaha pertambangan dan pengelolaan emas, perak, logam, atau biji logam lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi maupun di dasar perairan. Yang keenam, dilakukan pengangkutan barang, binatang, atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Ruang lingkup keselamatan kerja yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, atau gudang. Yang kedelapan, dilakukan penyelaman, pengambilan benda, dan pekerjaan lain di dalam air. Yang kesembilan, dilakukan pekerjaan di dalam ketinggian, di atas permukaan tanah atau perairan. Yang kesepuluh, dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Konsep Dasar Kesehatan Kerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.